Selamat datang di pertemuan ke-43 di tahun ini gitu ya. Kita akan coba perhitungannya tiap tahun aja gitu. Dulu kajian suluk online itu tiap 6 bulan terus kita coba refresh gitu ya. Ternyata dari tahun 2016 it's like 85% pesertanya tuh orang yang dari dulu. Jadi saya bingung ini gimana ya materinya ya. Harus terus berarti kan. Nggak bisa yang sama dan alhamdulillah dengan izin dan kekuatan dari Allah Ta'ala kita tahun ini memasuki tahun ke-8 kajian suluk online. Kita tiap minggu eh, berbagi khazanah bersama ya. Ada testimoni dari sahabat-sahabat yang sangat eh, apa ya menguatkan kita gitu ya. Jadi itulah silaturahmi. Silaturahmi itu mempertukarkan keutamaan karena setiap kita sahabat-sahabat pasti ada keutamaan yang Allah sematkan di balik takdir-takdir kehidupan. Jadi jangan sampai keluar kata-kata aku mah apa itu nggak sopan banget gitu ya, nggak menyakiti dia. Kayak kita makan terus bilang nggak enak, kan nggak enak buat yang masak gitu kan. Jadi mari kita sama-sama memohon kepada Allah Ta'ala agar pertemuan kita diberkati, para malaikat merentangkan sayapnya setiap tetes ilmu pengetahuan agar dia menumbuhkan sesuatu di dalam jiwa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, kita masih berputar di kisah Adam alaihissalam ya. Hari ini penggalnya adalah tentang apa namanya? Ada kata-kata kunci dalam Al-Qur'an yang akan kita elaborasi dengan pengetahuan suluk ya. Mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 33 sampai 36 yang bawa Al-Qur'an silahkan dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya flashback dari ketika Allah Ta'ala berkata kepada Adam. Jadi diberitahukan Adam alaihissalam diajarkan asma'ukullaha, asma-asma itu. Maka perintah Allah, wahai Adam, beritahukan kepada malaikat itu asma'ukullah, nama-nama benda itu. Catat ya. Sini yang diminta adalah asma, nama-nama. Sesuatu yang para malaikat nggak bisa nyebutin. Pasti ini tidak sekedar nyebut itu kursi, itu matahari, walaupun sama-sama nama. Nama itu sebuah identitas ya. Seseorang dipanggil A, B, C, dia punya identitas tertentu. Ingat bahwa kita dulunya entitas yang bahkan dikasih nama pun nggak bisa, saking nggak adanya gitu. Entitas tak bernama. Tapi dia Ta'ala dengan ilmunya mengetahui ada potensi di dalam entitas tak bernama itu. Kemudian dia sematkan kehidupan. Ada rohnya dari alam Jabarut. Ada jiwa dari alam Malakut. Ada raga dari alam Mulk. Tiga itu yang membentuk manusia itu menjadi insan kamil. Kalau manusia hidup tiga komponennya, Jabarut, Malakut, Mulk, nah dia menjadi suratul Rahman. Karena Allah Ta'ala punya tiga aspek itu. Jadi aspek yang zahir, aspek batin, dan yang batin dari yang batin. Nah jadi perihal penamaan ini, asma, itu lebih dalam dari sekedar itu. Sesuatu yang para malaikat tidak bisa menyebutnya. Maka dikatakan sini sujudlah kamu kepada Adam. Ini sujudnya mereka bukan dalam rangka penyembahan Adam. Tentu saja karena mereka tauhid. Malaikat itu yang makhluk yang sangat nurut sama Allah Ta'ala. Mereka sujud karena disuruh Allah. Kecuali iblis. Nah kemudian ayat berikutnya kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam surga. Oke, setelah penciptaan, boleh makan apa yang ada di sana, sesukamu, tapi gitu, jangan kamu dekati pohon ini. Perintahnya bahkan jauh dari sekedar jangan makan buah pohon ini, enggak. Jangan dekati, oh, udah dekati aja jangan gitu. Ini kalimat cara Allah Ta'ala ya, makanya wala taqrabu, jangan mendekati zina. Melakukannya aja jangan, apalagi mendekatinya. Ini sudah ada. Jadi hal-hal yang kira-kira membawa mendekati itu pun udah harus dihindari itu kira-kira. Kalau itu dilanggar, kamu termasuk orang-orang yang zalim.
Kemudian peristiwa pelanggaran itu terjadi. Setan menggelincirkan keduanya sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Maka turun semua tuh. Adam alaihissalam, istrinya, setan, iblis beserta pasukannya ke bumi. Kita tinggal di sini, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan ada kesenangan. Jadi ini udah natur dari awal disebutkan ada permusuhan. Hah? Dan explain kenapa ada orang yang nyebelin, ya kan? Kenapa ada orang yang menfitnah kita? Kenapa? Memang ada diciptakan ada golongan yang menjadi bermusuhan satu sama lain. Dan ini adalah dunia ini sebuah medan ya, kawah candra di muka, ya. Suluk nih, pemahaman suluk untuk menumbuhkan sesuatu dalam jiwa. Jadi bukan tempat untuk resort yang enak-enak, santai-santai. Itu menanti di surga. Di sini tuh kita berjibaku gitu, mengumpulkan bekal supaya kita layak beristirahat di alam barzah enak gitu ya. Kan alam barzah tuh surga pendahuluan atau neraka pendahuluan, sahabat-sahabat jangan jangan salah. Kita nggak tidur di sana sampai kiamat besar, tapi orang yang beramal soleh kan kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, aku akan melihat amalmu. Engkau akan dibalas berdasarkan amal itu. Jadi di sini tuh kita bener-bener all out memeras diri kita. Apa yang bisa aku berikan? Apa yang bisa aku berikan gitu. Bukan prinsip ekonomi apa yang bisa aku ambil, aku bisa nggak begitu kalau orang beriman. Apa yang bisa diberikan? Apa yang bisa diberikan? Waktu, tenaga, ya all out. Tidur kurang gitu. Ya, demi nolong orang. Kalau nolong orang harus sampai ke jiwanya gitu kalau kata almarhum mursyid saya. Jadi jangan sekedar kebutuhan fisiknya saja, maksudnya ke jiwanya tuh ya kita mesti paham apa yang jiwanya lebih butuhkan. Kadang menahan pemberian demi jiwanya berkembang itu lebih bagus dibanding senantiasa dicekokin, tapi jiwanya terpuruk gitu. Walau alam ya. Nah jadi kita sampai kepada panggal um, Adam alaihissalam keluar gitu, apa namanya di diturunkan dari surga. Nah kita masuk tentang yang menarik begini. Tadi saya bilang garis bawah ini Adam menyebutkan asma-asma itu nama-nama. Di ayat 37, sahabat-sahabat, Allah Ta'ala berfirman begini. Fattalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Ini syarat Allah menerima tobatnya adalah kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun Allah Ta'ala menerima tobatnya. Jadi syarat diterima tobat ya, itu penerimaan kalimat Allah. Mari kita sambungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya ketika Adam alaihissalam disebutkan harus menyebutkan asma-asma. Apa beda asma? Ya, nama, words dengan kalimat. Beda. Kata, kata kalau asma itu biasanya satu kata. Kalimat is a sentence terdiri dari beberapa kata. Kata-kata itu terangkai membentuk suatu kalimat dan itu bukan sekedar kalimat biasa tapi sebuah statement yang menyebutkan siapa dirinya sebenarnya. Jadi dengan kata lain, zaman dulu ketika di surga disebutkan asma-asma memang belum terbentuk kalimat dalam diri Adam. Mesti menghadapi semua penderitaan dulu baru terjadi kalimat. Adam alaihissalam menerima kalimat. Nah, nanti kalau bicara kalimat, kita sambungkan dengan surat Ibrahim ayat 24. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu, ya, apakah tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah yang membuat masalah kalimah thayyibah, perumpamaan kalimah thayyibah. Allah menyebutkan ini udah jadi kalimah yang thayyib. Perumpamaannya seperti kasajaratun thayyibah, seperti sejarah pohon yang baik. Apa ciri-ciri pohon yang baik? Yaitu yang akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Oke, ini ayat-ayat dalam Al-Qur'annya. Sekarang mari kita renungkan bersama-sama bagaimana aplikasinya, implementasinya di dalam kehidupan kita keseharian. Kita semua, Bani Adam, sebenarnya sudah diajari asma-asma.
Sudah memasuki apalagi usia 40-an. Itu makanya di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ada doa orang usia 40 tahun. Ya, Robbi an ashkura nikmataka allati an'amta alayya, itu mensyukuri nikmat. Nikmat by definition sahabat-sahabat ya, bukan hal yang enak saja buat syahwat sama nafsu. Bukan sama sekali. Kalau itu definisinya, kasihan dong cerita nabi-nabi para wali itu yang kehidupannya, waduh, ya harus mengorbankan anaknya, harus berperang seumur hidup. Ya. Ada nabi yang berperang seumur hidup, 80 tahun lamanya. Nah, masa nggak dibilang, katanya orang, apa namanya, Idina siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat katanya. Kan definisi orang-orang yang diberi nikmat itu, golongan itu kan di dalam surat An-Nisa ayat 69 ada 4 golongan. Nabi-nabi jelas paling tinggi. Tapi lihat kehidupannya seperti apa. Apakah itu bukan nikmat? Itu membuat kita merenung tentang makna nikmat. Jadi begitu doa Robi an ashkura nikmataka lati. Ya Rob, buat aku bisa mensyukuri nikmatmu. Itu bayangan kita mesti semua penggal kehidupan kita. Yes, with its ups and downs. Ya, dengan hitam dan putihnya. Ya, dengan sukses dan bangkrutnya. Gitu ya. Semua itu bagian dari nikmat. Jadi bukan sekedar kalau mengingat nikmat tuh, ingat masa-masa kejayaan aja ya. Enggak. Justru kadang orang melambung ya, taubat itu di masa-masa ketika dunianya disempitkan. Kalau saya ngobrol sama orang gitu ya, mungkin sekarang jumlahnya udah ratusan. Apa yang membuat dia bersuluk gitu ya? Jarang tuh, apa tuh nggak pernah. Wah, saya waktu itu dapat rezeki sekian, terus kemudian aku jadi ingin taubat. Nggak pernah saya dengar. Biasanya kalau nggak disakitkan, dibikin sakit, dia kehilangan orang yang dia cintai, ya, bisnisnya dihancurkan misalkan ya, dan lain sebagainya. Jadi kehidupan dijungkir balikan. Di situ dia melihat apa ya yang makna yang lebih dari itu gitu. Nah, jadi nikmat itu segenap pengaturan Allah Ta'ala. Itu yang dalam surat Ali Imran dikatakan, dan pada pergantian siang dan malam gitu ya. Jadi nggak gelap terus, nggak terang terus. Panas terus mati, gelap terus mati juga gitu. Jadi seperti halnya jantung berdenyut kan, itu nggak kontraksi terus mati, dilatasi terus mati juga gitu. Jadi memang harus ada kontraksi, dilatasi, kontraksi. Dan itu dibikin ritmenya demikian perfect. Kecepatan, takikardi, fibrilasi mati juga gitu ya. Lama-lama jantungnya kerepotan. Jadi alam tuh udah bicara seperti itu. Maka jangan kaget kalau dalam hidup tiba-tiba yang tadinya kok kita lagi enak-enak tiba-tiba sedih ya. Rumah tangga damai-damai tiba-tiba itu it's part of life. Anak yang tadinya lucu-lucu lu sekarang belagu. It's part of life. It's okay. Karena ulil albab yang akalnya bisa melihat ya, diajarin sama Allah Ta'ala, itulah yang bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, benar nggak ada yang batil. Semua hak. Maka sahabat-sahabat, seutama-utama zikir adalah alhamdulillah. Coba deh bilang alhamdulillah di semua hal, terutama yang susah gitu. Ketika episode sulit, alhamdulillah itu ada kekuatan loh, ya. Itu seutama-utama zikir tuh. Apapun alhamdulillah. Gampang bilang alhamdulillah kalau terima. Oh, dapat gaji ke-13. Alhamdulillah. Everybody can do that. It's not an art. Tapi coba bilang alhamdulillah begitu duit tinggal 10.000. Hah? Gajian 2 minggu lagi. Horor nggak tuh? Alhamdulillah. Coba. Masih bisa bilang alhamdulillah dan bilang ya Allah, Engkau maha kuasa. Kalau perlu puasa-puasa aja gitu. Nggak usah mikir. Itu rumah tangga Rasulullah seperti itu. Rasulullah bertanya, Aisyah ada makanan nggak hari ini? Nggak ada. Begitu ya rumah tangga Rasulullah. Manusia mulia yang malaikat menawarkan ini kalau mau ya Rasulullah, ini gunung ini ubah jadi emas gampang sekali. Bisa jadi
apa modal dakwah dan lain sebagainya, bikin markas, wah, tapi tidak, menolak, bukan begitu ya. Jadi sekarang coba, sekarang detik ini, apa masalah hidup terbesar yang bikin kita khawatir? Mungkin bahkan sampai nggak bisa tidur nyenyak malam, ya. Atau sampai itu masuk terus pikiran ketika sholat, kepikiran terus, ya. Nah itu, di titik itu, bisa nggak kita berdamai? Dan nggak perlu pikir macam-macam, tapi terima apa adanya. Ya Allah, kondisinya begini. Alhamdulillah, saya terima. Karena seringkali yang bikin kita stres, itu ekspektasi kita sendiri. Gini, kalau Jalaluddin Rumi berkata gini, yang disebut takut, ya. Orang kita takut sama masa depan, ya, takut. Orang itu takut menghadapi ketidakpastian. Bener nggak? Makanya pengen yang pasti-pasti. Duitnya mana gitu. Berani berapa gitu kan. Kalau ada, oh berani dia. Tapi takut. Nah, artinya susah untuk bisa takwa. Karena ciri takwa alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia yang beriman pada yang gaib. Kalau belum pernah punya perasaan bisa berdamai dengan yang gaib. Gaib itu dalam arti juga, aku nggak tahu nih bisa bayar apa enggak, tapi bismillah aja. Hati kok tenang ya gitu. Aku nggak tahu nih si anak ini mau ngapain, nah udah diomongin susah. Ya udah diserahkan saya sama Allah Ta'ala, dia milik Allah Ta'ala, tenang gitu ya. Apa coba milik-milik kita ya, punya skema dalam kehidupan yang kita tuh biasanya pengen take control. Itu kan Firaun banget tuh, taking control. Dia mendeklarasikan aku Rob semesta alam. Kita mah nggak berani ngomong Rob, tapi kelakuan taking control terus gitu, pengen apa namanya playing God dengan mendikte yang bagus tuh begini, yang bagus, dan celakanya tidak sekedar mendikte dari diri sendiri, dia mendikte orang lain, anaknya biasanya yang menjadi subordinatnya gitu. Dia cekoki, kamu harus jadi gini, kalau nggak kamu nggak akan bahagia, kata Allah. Kata siapa, siapa bilang, emang kamu yang menciptakan, siapa yang tahu natur jiwanya, keinginan yang terdalam, kebutuhannya yang paling hakiki, siapa? Ya sang pencipta. Nah, jadi sadarilah bahwa kebanyakan em, kegelisahan dalam hidup, ya, stres, apapun itu justru berasal dari kita salah memandang kehidupan, ya. Kita salah dalam mendudukkan diri kita, posisi diri kita terhadap semesta dan sang Rob, ya. Sehingga ya berat sendiri ke kitanya, gitu. Makanya agama ini disebut Islam, aslama, ya, the art of surrender. Itu penting banget. Surrender. Surrender itu angkat tangan. Angkat tangan kan? Angkat tangan. Selama kita megangin terus tangan, belum angkat tangan, itu biasanya digempur terus. Sampai kemudian, ya Allah, tolong. Angkat tangan itu berarti kita nggak nyetir, sahabat-sahabat. Itu kenapa Nabi Nuh alaihissalam desain bahteranya, kapalnya, itu nggak ada setirnya. Itu kan petunjuk Allah. Bikin kapal dimensinya segini, segini, segini. Itu untuk menunggu kapalnya, itu nunggu kayu. Kayunya ratusan tahun baru tumbuh si pohonnya. Itu banyak sekali aspek suluk di situ. Suatu saat nanti semoga kita sampai ke hikmah Nuh alaihissalam. Ya, jadi bahtera yang tanpa kemudi. Itu suluk banget. Siapa yang nyetir? Allah. Allah. Itu kenapa Rasulullah SAW meminta, ya Allah, jangan kau serahkan diriku kepada diriku. Jadi aku nggak mau nyetir. Silakan engkau. Bukan berarti kemudian hidup wah tak berarah, enggak. Dengan penyerahan diri itu, ya, di awal waktu, apalagi didawamkan setiap pagi gitu ya, subuh, ya Allah, doa itu. Silahkan aturkan hari ini, memang hamba punya sekian rencana, tapi engkau yang maha tahu rencana yang terbaik, ya Allah. Nanti lihat di unveiling, hari itu terjadi seperti apa. Karena kita sudah meminta yang terbaik dari awal waktu. Dan itu kenapa di setiap pilar sholat, ya, waktu-waktu sholat itu ditegakkan kembali untuk mengamplifikasi permintaan itu. Ihdinas syiratul mustaqim. Jalan yang nikmat. Nikmat itu penuh diatur sama Allah Ta'ala. Kalau dia yang ngatur, mesti hebat.
mesti beres, mesti rapi, mesti banyak hikmahnya. Tapi pastikan 100% dia yang atur. Kalau kita pilih-pilih, oke, 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 buat engkau 80%, aku cuma 20% aja ya Allah. Nah, itu yang 20% jadi petaka. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau kita dari awal waktu sudah berserah diri, nanti apapun silahkan terjadi. Tapi aku sudah menyerahkan diriku sama Allah Ta'ala. And we witness, gitu. We're witnessing, kita menjadi saksi bagaimana kehidupan berlalu. Nah, kalau kita sering ya belajar menjadi saksi Allah, lama-kelamaan kita akan dianugerahi, akan disematkan sebuah gelar saksi Allah yang sejati. Itulah syuhada yang sebenarnya. Grade kedua dari ahlul nikmah. Empat golongan ya, orang-orang yang mendapat nikmat. Nabi-nabi, sidikin, syuhada, salihin. Ya, syuhada itu satu tingkat di atas salihin. Nah, jadi penerimaan taubat berkaitan dengan kalimah. Kalimah itu sahabat-sahabat, itu asma-asmanya dihimpunkan. Menghimpunkan yang berserak. Itu mirip kayak kita menyusun puzzle. Pernah nyusun puzzle? Jangan yang puzzle anak TK yang cuma 10 pieces. It's easy peasy. Coba yang 1000 pieces. Udah gitu gambarnya agak blur gitu. Jadi agak susah. Wah, itu challenging itu. Bermalam-malam asik gitu ya. Hidup tuh seperti itu dulu. Kita mau mengidentifikasikan diri kita, itu mulai kalau coba ada yang pengalaman bikin puzzle, menyusun puzzle 1000 pieces. Kan kita mulai dari pinggir, benar nggak? Coba bentuk-bentuk yang ada di pinggir kumpulin dulu tuh. Dia akan membentuk sebuah frame. Sama, kenali batasan-batasan diri kita dulu. Itu yang paling mudah. Nah, batasan diri, misalkan, wah aku kalau makan bakso pakai cuka sakit perut. Nah, mulai dari makanan, mulai dari pekerjaan yang toyib buat dirinya, kadang memang harus trial and error. Di awal mungkin tergiur karena gaji besar atau pengen kelihatan keren di hadapan orang karena kerja di perusahaan yang mentereng gitu ya, tapi si jiwa kan akan tahu sendiri kalau dia tuh nggak cocok kerja di situ. Nah, butuh keberanian untuk kemudian bilang no, aku mau pindah demi jiwaku. Kalau dipaksain itu masuk ke psikosomatis. Wah, banyak penyakit yang muncul, depresi, macam-macam. Dan orang, jadi gini, kalau orang bekerja tidak pada natur jiwanya, dia miserable. Ya, dia menderita walaupun gajinya gede. He feel that pain. Itu ada rasa sakit dalam dirinya. Dan kadang orang to numb that pain, gitu ya, supaya dia tidak merasakan rasa sakit itu, dia tutup, ya, ditambal dengan sekian macam pleasures, kesenangan dunia. Ya udahlah, dalam hati nggak begitu happy. Pulang kantor, jargonnya adalah work hard, play hard. Oh, clubbing sampai jam 3 gitu ya. Minum-minum biar nggak kerasa sakitnya. Atau ya mau kemana lah, ke kehidupan macam-macam, adventure ini, adventure sana. Or terus cari karir, wah dikebut terus biar lihat, biar dia nggak merasakan rasa sakit itu. But here's the thing, at the end of the day, ketika semuanya kan dia mesti tidur ya, mesti sendiri, kerasa tuh sakitnya, kesepian menyergap dia. Nah, kadang banyak yang nggak kuat di situ, obat kemudian minum alkohol apapun, pengen nggak ngerasain sakit, padahal kuncinya sabar, sholat, ambil wudhu, gelar sejadah ya, sambil ini masih basah wudhu, oh indah ya Allah gitu. Nanti ditempatkan di tempat yang terbaik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. So, agama itu membebaskan manusia dari perbudakan hawa nafsu yang pada akhirnya membuat orang tidak bahagia, atau dia hanya terjebak pada fata morgana kebahagiaan semu dan sesaat. Padahal Allah Ta'ala sudah mempersiapkan yang terbaik, jauh lebih baik. Nah, dengan rahmatnya kadang dia melihat, kamu kok ya tenggelam dalam itu, dia putus itu kadang-kadang. Maka bentuknya dalam kehidupan menjadi sesuatu yang
ya, hazarul maut gitu ya, kehadiran kematian, sakit berat lah, perceraian, um, apa kematian yang yang sangat dekat dan lain sebagainya. Tapi mari kita kembali ke penyusunan kalimat ini karena terkait dengan materi taubat, sahabat-sahabat. It is crucial, sangat penting untuk menyadari batasan-batasan kita. Mana yang pas, mana yang tidak. Itu sebenarnya secara akal rasional sudah bisa diidentifikasi. Nanti kalau frame-nya sudah ada, nanti makin dekat setiap piece of puzzle-nya tinggal dilekatkan. Lama-kelamaan itu membentuk kalimat. Siapa diri kita? Maka Allah menerima taubatnya. Nah, mari kita lengkapi khazanah kalimah dari surat Ibrahim. Jadi perumpamaan kalimah thayyibah itu pohon yang akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Ya. Disebutkan asluha sabit. Nah, itu udah sabit. Jadi dua hal, akar ke bumi dan ke langit. Ini udah aspek bumi langit tuh. Raga dan jiwa, mulk dan malakut. Ya, Jabarut di dalamnya di situ. Ini mirip dengan konsepsi tiang imaduddin gitu. As-sholatu imaduddin. Sholat itu mesti tegak. Jadi aspek bumi kepegang, langit ya tersokong. Jadi kalau sholatnya hanya bumi saja, jiwanya nggak makan dari sholat itu karena nggak khusyuk, berarti nggak tegak sholatnya. Itu yang kata Rasulullah, ada orang yang sholat, tapi dia tidak bertambah dekat, malah bertambah jauh dengan sholatnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, karena kan sholat itu untuk zikir. Setiap zikir, sahabat-sahabat, itu membawa cahaya. Cahaya di alam malakut. Dia masuk ke jiwa. Itu makanan jiwa tuh. Kalau jiwanya bercahaya, si akalnya teraktivasi. Dia menjadi lebih paham tentang sesuatu. And so on and so forth. Gitu. Maka pohon itu akan tumbuh. Perhatikan bahwa akar yang kuat, ya dalam ilmu botani itu pohon yang berakar kuat itu yang membuat akar kuat adalah angin dan angin yang cukup kencang yang buat kita tuh oh, itu semacam ujian gitu ya. Ujian kehidupan sebenarnya menguatkan akar jiwa kita. Sesuatu yang kita tuh ogah menjalaninya. Padahal kata Allah, ih aku tuh lagi bikin kamu tambah kuat. Ya, yang kita bikin horor gitu dengan segala bentuk macam ujian kehidupan. Padahal sahabat-sahabat dunia ini tuh baru cuma bayang-bayang, mimpi, dunia mimpi. Dulu Sunan Kalijogo ingin mengingatkan kepada kita, kenapa wayang kulit tuh yang dilihat bayangannya. Makanya disebut wayang, bayang-bayang. Kan nggak masuk akal, padahal wayangnya tuh bagus, diukir sedemikian rupa dengan warna-warna, dengan falsafah tertentu. Si dalang ada di sini, penonton di sana. Kenapa cuman bayangannya? Itu Sang Sunan ingin memperkenalkan tentang sesuatu filosofi ya. Kehidupan kita cuma bayang-bayang, dua dimensi. We have to look beyond, itu suluk. Jadi kalau kita cuma sekedar kerja ke kantor, ngumpulin duit, pensiun, mati, aduh. Terus in between apa gitu ya. Kadang kita tuh suka gini, aduh aku lagi ngumpulin ini nih, punya target gitu ya. Supaya pensiun, bisa pensiunnya berapa tahun lagi Bu? 7 tahun katakanlah ya. Terus selama nunggu 7 tahun tuh ngapain? Karena yang dipikirannya 7 tahun, 7. Kalau iya, kalau masih ada usia. Kalau enggak dinikmati tuh semua uang pensiun. Skema pensiunnya enggak ada yang dinikmati. Nah, agama tuh mengajarkan enggak gitu. Kebersyukuran tuh dari saat ke saat, waktu ke waktu. Ya, sebenarnya kebahagiaan itu enggak perlu persyaratan. Kita itu hawa nafsu yang bikin aku akan bahagia kalau, nah itu siapa yang bikin persyaratan kita sendiri. Kalau mau bersyukur saja itu udah bahagia. Gitu. Dan perhatikan ya sahabat-sahabat, kalau dikatakan pohon, um, Allah Ta'ala sang penanam benih paling tahu
mana tanah yang paling cocok untuk seorang jiwa bertumbuh. Jadi makanya doa usia 40 tahun dikaitkan dengan an ashkuro nikmatakallati an amta alaya wa ala walidaya, dan kepada kedua orang tuaku. Itu adalah tanah tempat kita bertumbuh bagaimanapun juga. Segimanapun kita nggak suka sama orang tua kita misalkan ya, kan ada yang bermasalah hubungannya dengan orang tua. Kalau kita mau lihat dengan dalam-dalam, justru itu yang membuat kita bisa berkembang jiwanya. Mungkin kalau dikasih tipu orang tua yang semua serba baik, kita malah nggak bertumbuh. Nah, upaya kita untuk melihat kebaikan di balik semua itu jihad. Dan Allah akan menghargai itu. Gitu. So, berjuanglah untuk selalu melihat kebaikan di balik semuanya. Ya. Jadi beda jauh kalau orang disimpan di healthy soil ya, ya apa tanah yang subur yang cocok dengan benih itu, dan tidak cocok dengan benih itu mati benih. Maka desain kehidupan kita sebenarnya perfect, sahabat-sahabat. Kalau dalam perkataan Ibnu Arabi, setiap saat adalah perfect. Wow, ini dalam banget tuh. Coba diimplementasikan, setiap saat adalah perfect. Padahal aku belum punya ini, belum punya ini. Nah, si hawa nafsu gitu terus. Belum punya ini, belum punya itu. Nggak ngitung apa yang dia punya. Yang dia hitung tuh yang belum dia punya. Padahal nikmat nggak kehitung apa yang dia punya. Mulai dari badan aja. Ya nggak? Mulai dari badan tuh Mbak Dini ya. Ya udahlah, five senses nggak itu. Coba mata itu di zoom ya. Mulai dari retina, iris, semua. Oh, nggak akan sanggup kita bahkan menyebut satu persatu partikel yang ya jenis sel yang membuat mata kita bisa 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 melihat. Makanya di kisah Israeliat itu rahib yang punya usia ratusan tahun dan meminta dia dimasukkan surga atas amal-amalnya, tekor begitu diperhitungkan ibadah sekian 100 tahun dengan nikmat yang Allah berikan, dia bisa melihat dengan sebelah mata. Baru sebelah, belum sebelah lagi. Belum telinga, belum hidung, bersimpuh dia. Mohon maaf karena kebodohannya. Gitu. So yes, yang kita terima jauh lebih besar dibanding sekedar apa sih yang kita bilang kurang. Ya. Sadari itu, lihat ke sana, kita akan lebih bisa tersenyum dan settle down gitu ya, menghadapi kehidupan, berpengharapan, jadi positif, jadi nggak cemberut gitu. Aduh nggak mau, Allah tuh nggak mau lihat hambanya cemberut. Tapi gimana dong, masa mukmin cemberut? Ya, bersuka cita, tauan kalimat ya dalam apa namanya fusilat. Datanglah kepadaku kata Allah tauan atau karhan, mau tauan, mau bersuka cita atau karhan. Berat hati gitu. Kan dijawabnya kami, bumi dan langit menjawab. Nah ini bumi langit lagi nih. Bumi sebagai jasad, langit sebagai jiwa. Dua-duanya harus datang. Kami datang dengan sukacita. Alhamdulillah. Ya, itu pengantar hari ini. Mari kita uh, sambung dengan sharing session atau pertanyaan. Boleh. Silakan saya undang sahabat-sahabat untuk berdiskusi, berbagi kisah, ya, atau komentar hari ini. Gimana materinya, cukup bermanfaat? Ya, silakan di-unmute atau yang mau kirim lewat chat juga bisa. Yes, it's your turn. Silakan. Iya, sepi nih hari ini. Gak ada yang mau sharing? Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Dina, silakan. Iya, kalau habis mendengarkan kajian atau sambil mendengarkan kajian itu memang terus akhirnya kita berefleksi ya
berefleksi dan itu tadi mencoba atau menemukan gitu. Oh iya gitu ya. Jadinya memang mungkin jadi pada diam semua gitu sebenarnya semuanya melakukan refleksi dan em, kalau saya begitu sih Teh gitu. Mhm. Setiap kali mengikuti kajian Teteh atau kalau di tengah minggu gitu belum belum ada kajian selanjutnya gitu lihat di YouTube gitu untuk kemudian eh, mengulang kembali apa yang sudah dan setiap kali mendengarkan itu selalu ada aja insight gitu yang ditemukan gitu. Mhm. Jadi Alhamdulillah. waktu waktu didengerin eh aduh saya udah bilang assalamualaikum belum ya tadi ya? Lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. astagfirullah ya Allah. Iya, jadi menurut saya seperti itu. Jadi dari hari ke hari begitu yang kalau yang pengalaman saya dengan mengikuti kajian teteh itu eh, memang menemukan gitu, menemukan menemukan seperti apa ya kedamaian gitu. Jadi menemukan kedamaian, menjalani hidup itu jadi itu tadi berkurang kecemasannya gitu. eh kan ada aja gitu ya kecemasan anak belum dapat kerjaan gitu misalnya tuh kecemasan Mhm. eh Ya. eh, apa rumah gitu misalnya begitu tapi dengan eh, pengajaran-pengajaran yang dilakukan gitu bahwa nikmat itu ya pada saat itu gitu setiap detik setiap momen setiap detik demi detik ya teh gitu kalau menurut saya itu gitu karena seringkali kita itu lalai ya gitu lalai rasanya sih udah sholat subuh tadi udah baca doa pagi sore gitu misalnya doa pagi tapi kan harus terus gitu Mhm. ditegakkan lagi mau masak mesti Mhm. ditanyakan lagi ya Allah gitu kan harus terus dibangun konektivitasnya gitu kalau saya Ya. merasakan sih jadinya segala persoalan itu ya eh segala persoalan akhirnya bisa dihadapi dengan hati yang tenang begitu, dengan hati Mhm. yang tenang. Jadi kalau ada yang agak gelap gitu kan, ya memang siang dan malam gitu kan Ya, ya. itu ingat apa Dipergantikan. ya? Iya, Ah. diperhatikan siang dan malam gitu. Kemarin eh, anak saya tiba-tiba eh, kakinya nggak pernahnya main tenis tiba-tiba main tenis kemudian Mhm. kemudian itu apa namanya keceklok lah gitu terus Waduh. ya keceklok gitu terus habis gitu eh di rumah cuma ada kita berdua gitu badannya besar mau bawa ke UGD saya nyetir nanti itu jadi gini jadi tapi terus Mhm. eh, saya kembalikan gitu ini semua Allah yang kasih pasti dia juga memberikan memberikan pesan gitu di sini saya coba cari gitu apa Mhm. Mhm. saya ini anak jadi kemudian saya telepon anak saya yang yang tinggal ngekos kan gitu Mbak ini gimana nih Mhm. kakinya keceklok gini jadi mesti gimana nih nah dia rupanya juga agak agak banyak kerjaan gitu, stres gitu karena stres. Jadi kayak kayak saya telepon kayak seperti di di apa di ayo kamu masa nggak bantuin nih adiknya ini gitu. Jadi gimana? Aku besok tuh aku Ah. harus begini begini begini. Justru yang memberikan kata-kata jadi di apa conference call kita gitu bertiga Oke. saya adiknya sama kakaknya justru yang kasih bilang gini sabar sabar yang bilang begitu adiknya yang sedang kesakitan itu dia bisa bilang sabar
sabar. Gak apa-apa kok aku kalau gak ini. Oh ya Allah. Masya Allah. Kita yang panik duluan ya. Iya, jadi Masya Allah, Orang Allah yang itu mau sakitnya ngajarin tenang-tenang aja. sabar. Biasanya kan cemas ya tuh, Sebegitu memang. kita Iya. telepon sana Betul, sini betul. gitu kan. Banyak kan harus, oke, tenang dulu gitu. Allah, Allah ini saya mesti gimana gitu. Nah, dari situ, ternyata terurailah masalahnya gitu. Oke, kalau gitu kita tunggu dulu ya, Ilham. Kamu bisa ini gitu. Jadi akhirnya masalahnya itu, em, oh ternyata dikasih ini tuh biar Allah itu ngajarin saya untuk sabar lagi gitu. Kadang-kadang kan kita Mm-mm. ngomong, iya sabar, sabar gitu kan. Tapi begitu dikasih kejadian gitu kan, tesnya kan di situ. Sabar nggak nih kita gitu. Iya, betul ya itu. Ujian tuh menampakkan ihwal kita sesungguhnya. Itu ada. Iya betul Jadi teh. yang Dan perlu ujiannya ujian tuh itu kita ya, karena Allah Maha tahu iya kondisi kita, keadaan kita, betul state kita. Tuh. betul. Dan Hmm. saya dan saya nggak menduga gitu bahwa apa itu nasihat itu keluar dari anak saya Hmm. gitu. Betul, betul, betul. Yang yang kadang-kadang Insya saya itu Allah. agak underestimate gitu mungkin terhadap keimanannya nggak boleh ya teh kita itu gitu ya kata Gak boleh Allah yang iya. tahu Nanti nggak kita boleh iya terhukumi. terhukumi Karena ya. kita merasa kalau kita underestimate berarti kita merasa lebih baik Iya betul. otomatis Betul, ya. ternyata dia yang Gak ngomong, boleh. sabar, Iya. sabar, udah, nggak usah panik, nggak usah cemas. Masya Oh Allah, Allah, Alhamdulillah. Pelajaran Alhamdulillah. ya tuh. Pelajaran dari Allah tertohok tuh di situ. Iya betul. Aduh, saya yang Betul, saya betul, yang betul. katanya puasa, yang katanya ini gitu, dikasih gitu aja, cep gitu, Benar, langsung ada. benar, benar, benar. Itu dalam eh keseharian tuh, persis. iya Sama tuh kemarin betul. si Rumi sama Elia ini kan musim panas tuh jam 9 masih terang ya, kayak jam Iya, 5 jam 8. Anak ini belum pulang, biasanya jam 9 tuh pada pulang. iya, Tuh, udah mau jelang jam 10 malam, udah mau gelap, belum pulang juga. Nggak bawa handphone lagi ya. Aku tuh udah biasa emak ya, sudah worst iya, case scenario. Aduh, iya ini kalau betul. diculik gimana gitu ya. Ada tuh sedikit walaupun walaupun cuma seriak gitu ya. Iya, Nggak iya nggak teh. nggak panik sih, cuman apa ya Bismillah aja berdoa aja gitu. Lama Iya. nggak lama muncul tuh kumus-kumus dua udah kotor semua ternyata ke hutan bikin ini katanya rumah-rumahan. Oke. Wow, iya, Heeh. iya. Terus kan, terus saya bilang, Rumi, I was worried gitu. Kalau ini tolong bilang dulu ya. But Mama, don't worry, Allah is always with us. Katanya. Oh, wow, Aku yang, wow, aku yang tersenyum sendiri. Iya sih, bener. Tapi telepon. Subhanallah. Ya kira-kira begitulah teh sering Betul. saya. Jadi cara Allah, kenapa tuh? Kan qadarullah, ya, biiznillah. Orang bisa ngomong begitu dengan izin Allah tuh, Mbak. Iya, iya, Ya. iya, Jadi kadang benar. ya pembelajaran tuh datang dari mana saja. Tapi itu tuh kalau hati kita terbuka. Iya Open betul. gitu ya. Kalau kita tertutup hati nggak 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 akan kena tuh pembelajaran itu. Nggak akan, Iya, aduh aku belajar nggak akan begitu karena kita hatinya merasa, bergegas ah selalu kamu ya tahu teh. apa? Ha, betul. Hatinya selalu awas gitu. Harusnya selalu Ini awas gitu. apa Iya, nih gitu. Kalau awas itu iya, karakter as-sabikun karena iya, hatinya awas. awas, iya, Ya kayak iya, kalau lihat iya, tuh orang main Olimpik nih ya, iya, mau badminton kek, mau iya, tenis meja, itu dia iya, awas banget tuh, ya. awas, Itu iya, udah bola langsung. Nah itulah. iya, Jadi kalau iya, kita awas, ada gerakan dikit dari iya, Allah, iya, ketangkap. iya, Tapi iya, kalau hare-hare orang Sunda bilang ya, lalai apalagi iya. nauzubillah lewat mau itu angin segelubuk apa petunjuk Sebelum segede apa apa? nggak Iya, akan kebaca. iya, iya Nggak akan teh. kebaca. Padahal tiap hari sholat dan minta ihdina syiratul mustaqim, Siratal petunjuk mustaqim. yang diminta. Nggak akan Iya, kebaca. iya, Gitu. Ya, jadi kita memohon gimana teh untuk ini minta hati yang awas gitu, minta hati yang cergas, minta hati yang senantiasa ingin melihat dia. Itu harus diminta karena it's given. iya, Ya. Jadi kalau itu ya terjadi, sahabat-sahabat, apapun gejolak dunia, gak usah bingung, gak usah panik, gak usah khawatir.
Kalau kata Rumi gini, in the end, kalau orang sudah bangun, orang-orang yang terbangunkan secara spiritual ya, jiwanya bangun, dia akan tertawa melihat fenomena kehidupan, ya, mau bangkrut, mau itu di dalam riwayat itu banyak orang ya dihukum mati ya di hadapan orang banyak tuh, wah semua orang udah teriak-teriak, dikuliti, di apa, dia nggak ngerasa sakit. Banyak tuh kisah tentang itu. Mirip kisah Ibrahim alaihissalam dibakar di api yang katanya berhari-hari nggak redup apinya, berarti segede apa tuh intensitas panasnya. Orang udah teriak semua, wah pasti jadi abu nih, udah gosong. Tapi Allah Ta'ala berfirman kepada api, wahai api dinginlah. Sahabat-sahabat yang saya sayangi, Allah Ta'ala yang berfirman pada api dan membuat api dingin. Allah yang sama tempat kita sujud tiap hari. Dia kuasa bikin apapun ya, panasnya kehidupan jadi dingin. Orang mungkin lihat kita, aduh kasihan ya gitu. Biar kata orang apa. Tapi kita yang ngalamin kok, I'm fine. Aku merasa dipeluk Allah. Itu yang kita cari. Ya, jangan katakan betapa besar masalah ini sama Allah, malu. Katanya Allahu Akbar. Nggak setimbang. Nggak akan pernah equal. Jangan pernah mengeluhkan, aduh ya Allah besar sekali ujianku. Aduh malu, 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 malu. Katanya Allahu Akbar. Jangan gitu dong. Katakan ujian itu, aku punya Allah yang maha besar. Mampus loh gitu. Ini maksudnya gitu. Jadi nggak ada nggak ada bandingannya dong Allah yang maha besar dengan ujian apa sih? Lagian kita ujiannya diuji hidup masih bisa ngafe. Uji hidup tidur masih di kasur. Ada atap, ada aduh saya baca. Makanya ada seorang sahabat mengeluhkan tentang kehidupan. Rasulullah SAW yang sangat biasanya penyabar itu berubah naik pitam wajahnya. Merah saking nahan marah. Karena dengar orang ini kok mengeluhkan kehidupannya terus nggak lihat ya nikmat yang ada. Maka Rasulullah berkata, apa kamu nggak tahu gimana orang-orang zaman dulu mempertahankan keimanannya? Ya, hanya sekedar mengatakan aku beriman pada Allah itu harga yang harus dibayar itu dia harus ditarik ke 4 bagian tubuhnya oleh 4 kuda dari 4 penjuru yang berbeda sampai tercerai-berai badannya. Yang satu dimasukin tongnya penuh dengan pisau-pisau-pisau, digelindingkan dari puncak bukit sampai ke bawah udah jadi daging cincang. Ada yang digaruk pakai garuk ini gede banget besi, ya. Jadi itu yang ketarik bukan hanya kulit tuh, otot, saraf sampai tinggal tulang. Nahan itu. Di hadapan penguasa bilang, ayo kamu mengaku kepada dewa ini. Gak mau. Dia bilang. Kita sering tergadaikan. Nauzubillahiminzalik. Ayo dong sekarang ya ini buat saya juga gitu yang bicara. Biar semangat gitu menghadapi kehidupan. Apa sih masalah? Kalau kata Utalikumahua, maaf ya karena saya senang nyanyi. Temannya Mbak Dina yang penyanyi itu. Ya. Ya, dia bilang kan gitu, apalah artinya sebuah derita gitu. Bila kau yakin itu pasti akan berlalu gitu kan. Apa artinya? This too shall pass gitu ya. Yang kurang dari kita tuh kurang sabar. Sabar ya, sabar ya. Dengan keimanan bahwa Allah nggak akan menzolimi nih. Allah nggak menzolimi. Tapi pedih ya Allah, tapi berat. Udah, gini aja. Wudhu, sholat, yasinan apa. Yang lain kan setelah ikhtiar sudah optimal, ya udah kembali ke sejadah aja. Aman ya. Nggak usah scrolling-scrolling apa. Itu yang paling aman. Balikan semua, raih cahaya. Dikala kita kalut, ya, dikala kita deg-degan, kekhawatiran, itu elemen kegelapan tengah menyergap. Yang kita butuhkan adalah memasukkan sebanyak mungkin cahaya di situ supaya hati kita lapang. Zikir adalah cahaya. So atau zikir yang baik. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kan enak tuh. Alhamdulillah, 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 ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak. Baca Quran, wah enak, sejuk. Ya, daripada nonton-nonton gak jelas ya. Drama Korea boleh lah, tapi jangan sampai sholat
telat gitu Bu ya. Ya, kira-kira begitu. Alhamdulillah, makasih Mbak Dina. Ini ada chat nih, kata Teh Noi di Bandung, betul seperti saat kita sedang haus dan dahaga, Allah berikan rezeki berupa air yang sejuk menyejukkan. Nah, air sejuk itu kan kita baru menghargai makna setes air kalau kehausan. Bener nggak? Coba deh kalau kita buka puasa. Nikmat itu. Buka puasa apalagi panas-panas. Beda. Wah, baru seteguk aja udah beda. Nah, itulah. Kadang kita diperjalankan di padang pasir kehidupan untuk Allah tuh mengajarkan nikmatnya dan berharganya setetes air. Dari Mbak Nuning, Alhamdulillah setiap kajian selalu jadi bikin nangis. Oh gitu Mbak, kena banget di hati, berasa banyak banget kurang bersyukurnya, banyak lalainya, jadi harus diperbaiki terus. Makasih ya Allah sudah mengirim Teh Tesa. Terima kasih sudah mengirim sahabat-sahabat semua di sini. We are meant to be here gitu ya. Dan sudah bertahun-tahun kita belajar bersama ya. Semoga Allah Ta'ala mengokohkan persaudaraan di antara kita dan mengaruniakan berkah ya hingga kita menghadap ke Dia Ta'ala itu sudah meraih yang terbaik yang Dia sudah sediakan di kita dalam kehidupan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertanyaan, Bu, kalau kita memberi sesuatu ke orang lain, sebenarnya Allah lagi pinjamkan sifat memberi ya. Kebijaksanaan seseorang pun sebenarnya dari Allah juga kan, seakan-akan semuanya dari Allah. Iya memang kita nggak, kan kita tadi entitas tak bernama, semua dari Allah Ta'ala. Pada prinsipnya seperti itu. Alhamdulillah. Satu lagi mungkin, siapa yang mau berbagi kisah perenungan? Assalamualaikum. Wah ini twins, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Catherine, Aduh, silakan. ah, iya ya. Hmm, Jadi sebetulnya banyak banget dan banyak banget yang tadi yang kena dengan kajian Teteh hari ini gitu ya. hmm, Saya jadi sangat sangat terinspirasi dengan Nabi Nuh itu yang apa hmm. kapalnya ada tidak ada Tidak ada kemudinya kemudinya. ya. Itu Yes. benar-benar itu. Ya Allah, setelah benar-benar puzzle-puzzle kehidupan itu mulai mulai Hmm, ter ini dan sebetulnya puncaknya itu waktu kemarin Teteh datang ke Jakarta dan kemudian hmm. eh, anak saya itu seperti kayak dikemudikan itu Ya, benar-benar saya amazing ya, baru bisa amazing. Ya. amazing Kalau kita itu yang ngatur nggak akan bisa tuh. nggak akan bisa itu. Nggak akan bisa. Iya benar-benar dan seperti semuanya, oh dia ternyata nggak ikut ini, ternyata ini eh, si Mbak Dinanya juga nggak ikut ini. Coba kalau Mbak Dinanya kemarin dia ikut ini, pasti dia nggak akan ketemu. Jadi semua semua seperti itu benar-benar persis itu dan itu awal dari eh, seperti Tuhan membukakan ini loh kemarin yang aku kenapa aku aku penderitaan ini, bikin penderitaan yang itu, Nah, aku ajarkan nah, kamu tentang berpasrah. Itu benar-benar tentang berpasrah yang tadi Tata Alhamdulillah. katakan itu seperti itu dan dan kelanjutan ceritanya itu luar biasa. Oh ini ya Allah. Jadi kalau saja kita semua ditampakkan akhir dari cerita indah itu, mungkin kita semua akan bilang bilang oh nggak apa-apa aku akan lakukan penderitaan ini. Ya Allah gitu ya. Betul. Dan Betul. dan Betul. dan ya dan yang saya hari ini mensyukuri ya Allah tentang tentang eh, pengetahuan tentang makrifat itu yang dibukakan. eh walaupun ya jadi saya tuh sekarang benar-benar jadwal praktek mengikuti jadwal pengajian. Jadi kalau pengajian karena Alhamdulillah. karena benar-benar enggak nih gitu maksudnya ini jiwa saya nih harus harus dapat makanan, harus dapat cahaya gitu. Ya. Dan satu yang satu kejadian yang di ini baru baru saya ingat Teteh pernah cerita tentang ini sebenarnya konteksnya tentang ini Teh apa merasa diri lebih baik, merasa diri Hmm. lebih baik. Hmm. Dan kasusnya persis kayak yang Teteh pernah cerita. Teteh pernah cerita Hmm. tentang Hmm. ISK.
ISK, infeksi saluran kemih biasa. Itu Eh. saya sekarang yang kena. Jadi kira-kira 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu itu ada pasien anak SD gitu ya, dia tergopoh-gopoh, dia dibawa dibawa ayahnya datang, masih pakai seragam SD gitu. Ini anak saya eh, katanya kata gurunya pipisnya warnanya merah gitu. Waduh, saya bilang, waduh ini merah, merah ini darah Eh, atau eh. urinnya gitu ya. Iya, Itu iya, iya. itu rasanya memang saya itu satu satu case yang jarang gitu, satu case yang Iya, jarang, iya. satu case yang jarang gitu. Biasanya kalau ISK itu di awal-awal itu orang tua sudah bawa. Nah, ini sampai gitu ya, sampai sampai dia Hmm. begitu dilakukan pemeriksaan itu urin lengkap, itu Ya. seluruh lapangan pandang isinya eritrosit, isinya Wow. leukosit. Nggak pakai biasanya eritrosit 6 sampai 8 atau ini nggak sudah itu udah semua. Ya ampun ini. Nah, dalam hati ya Allah, itulah nggak boleh terbersit ya. Dalam hati tuh aku, ih gimana sih ibunya nih sih, ibunya si Ya anak ini Allah. gimana sih? Kok anak ini bisa gitu ya? Masya Allah. Seperti itu. Itu dalam hati ya. Dan Bahkan nggak dalam ngomong itu. Allahu ya Akbar. Allah gitu ya. Ya itu tipis sekali, benar-benar tipis gitu ya. Maksud saya itu sebetulnya mau ngasih edukasi gitu ya, juga sama sama ibu gitu. Nah, tapi itu memang tipis sekali kita. Dan apa dong ya Allah, dan saya kok ngerasa eh, jadi Tuhan itu persis kasih kasih urin saya persis sama kayak kayak yang Wow. dialami si anak itu. Masya Dan Allah. kemudian Ya. oh ya Allah, itu langsung saya aduh saya mohon Langsung ampun ya Allah, dikisos. saya itu iya langsung dikisos itu langsung dikisos. Saya itu mau nyari teleponnya si ibu ini di mana ya gitu ya Allah, aku mohon ampun ini aku Hmm. nggak bisa mohon minta maaf gitu sama si ibu. Anak ini karena dia kan pasien banyak ya dan saya nggak bisa men-tracking ini. Iya, Dia iya, sempat iya. WhatsApp dengan saya tapi yang mana ya ini gitu ya akhirnya saya mohon ampun. Oh. Begitu saya mohon ampun saya langsung di kotak obat saya itu eh, yang 2 hari itu nggak ketemu itu loh, kok ada ya? Kok saya punya ciprofloxacin ini ya, jadi langsung saya minum dan saya itu Hmm. 3 kali itu sudah langsung jadi setelah saya minta ampun sama Allah dan tahu tahu kesalahan ya kayaknya apa maksudnya Allah kasih. Jadi gini, kemarin saya pergi dari luar rumah ke Arab naik pesawat itu kan ber- berhubungan toilet itu kan nggak bisa Hmm. toilet Iya, itu kebayang. aman-aman saja. Dan yang terakhir Ya. itu hampir saya tidak pernah Ah, apa namanya ke toilet selain di rumah. Jadi saya memang nggak ah, pergi-pergi. Saya memang nggak ah. nggak ke mall, nggak ke restoran, nggak ke apa gitu. Biasanya eh, kan kan di tempat-tempat umum. Jadi benar-benar Tuhan tuh memang mau kasih, mau kasih dia pelajarannya ya Allah. Masya Allah, Oh Masya ya Allah. Masya Allah Ini ya, ya Mbak itu. Dini ya, kejadian ini mari kita kaitkan dengan hadis Rasulullah SAW yang berkata pada Muaz bin Jabal. Hadisnya panjang tentang 7 malaikat penjaga 7 lapis langit. Iya iya. Ingat ya, kita Iya pernah bahas tuh. Itu kan ngeri tuh kalau baca hadis itu. Sementara kita merasa udah melakukan banyak ibadah, bener nggak? iya iya betul. Ya, Ah, itu kan Muaz menangis terseduh-seduh sampai orang yang bertanya, aku sampai berpikir dia bakal berhenti nangisnya nggak saking pilu gitu. Terus kan kata Muaz, ya Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, sedang aku adalah Muaz. Siapa manusia yang bisa melakukan ini semua? Kan kunci dari beliau, Rasulullah SAW, itu satu, ya, cukuplah bagimu Muaz mencintai sesama manusia. Jadi kita menginginkan apa yang kita inginkan buat kita juga kita inginkan buat orang lain. Apa yang kita nggak mau, jangan juga kita mau itu terjadi pada orang lain. Itu kasih sayang pada manusia. Ketika kita judging orang, tadi ya, makasih loh udah berbagi nih. Kadang kita punya kok seperti itu. Inevitably, kadang-kadang ya, gitu merasa, kok gitu.
judging orang itu kita sudah seperti menempatkan diri kita lebih dari dia. Kalau orang yang kasih sayang nggak akan begitu. Ya, bahkan menjudge, wah dia nggak becus ngurus anaknya misalkan dan lain sebagainya. Kita dibikin malu sendiri gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi seorang mukmin, seorang muslim ya, kita orang Islam tuh harus besar kasih sayangnya pada seluruh umat manusia ya, seluruh makhluk bahkan ya, laut ya diberesin. Nggak mungkin orang beriman buang sampah sembarangan di sungai. Kan kita sayang karena itu bukan tempat buang sampah gitu. Semakin harus hatinya tuh semakin dia bersih. Kan kebersihan bagian dari iman katanya jelas hadisnya. Nah, apa balatak kalau ke Indonesia tuh aduh sampah di mana-mana gitu ya. Ini negeri muslim. Ya Allah, semoga diperbaiki gitu ya. Jadi eh, kita belajar dari hal yang keseharian dan Allah akan menampakkan itu. Nah, be aware nih, pelajaran-pelajaran seperti ini akan ada selalu. Kalau kita pay attention, kita akan tersenyum tuh ngadepinnya. Bener Mbak Dini ya? Jadi itu kasih sayangnya sedang di-upgrade. Jadi nanti lagi begitu ada pemikiran gitu langsung dihantam. Jangan mikir-mikir kayak gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, sebelum dikisos gitu ya Mbak. Ya, samalah gitu. Iya, Kita betul. belajar ya. Iya. Ya, Teteh kalau Alhamdulillah. nah sekalian nih tanya melanjutkan. Mm-mm. Jadi kalau terbersit pikiran gitu seperti itu, seringkali kan kita tuh tidak bisa mengontrol untuk Yes. keluar lintasan pikiran itu. Ya. Selama ini saya kadang-kadang terus astagfirullah, astagfirullah, ya Allah gitu. Nah, sebaiknya bagaimana ya Teh itu untuk apa yang harus kita lakukan? Iya, banyak istighfar. Berarti masih ada Istighfar ya Teh. iya, kegelapan di dalam diri itu suara itu Iya, dari iya. kegelapan, dari ignorance, dari ketidaktahuan. Ketidaktahuan adalah elemen kegelapan karena ilmu adalah cahaya, Iya. kebodohan Jadi adalah begitu kegelapan. muncul lintasan itu, Langsung terus istighfar. kemudian kita istighfar ya. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, Oke, nantilah iya. ini bukan aku, astagfirullah, Iya. astagfirullah. Oh, baik, baik. Baik, terima Ya, kasih Teh. Ya. ya sama-sama. Ditunggu berceritanya berikutnya pengalaman, Masya Allah. Mesti bikin buku nih kayaknya Budin. Ya, Mbak, pengalaman spiritual bersama pasien-pasien, tapi dari point of view suluk. Wah, menarik tuh. Amin, Kita belum pernah amin, amin. baca. Iya, iya. Hah? I'll be there for your book launch, insya Allah. Amin, amin ya. Amin. Ya, Mbak Ari, silakan. Ya, di unmute, Mbak. Iya, Mbak Ari sudah angkat tangan. Hmm. Ada yang mau disampaikan, Mbak Ari? Atau kepencet? Ya, silakan, Mbak Ari. Enggak ya, belum di unmute. Baik. Sahabat-sahabat, ada lagi yang mau menyampaikan? Pak Erna, Masya Allah. Setiap ikut kajian atau lihat rekaman kajian di YouTube selalu merasa pas dengan yang dirasa atau dialami keseharian. Selalu jadi pengingat dan menemukan jawaban untuk menyikapi yang terjadi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya intinya sih, ya ini, ya this is what, apa namanya, ini tipikal kajian suluk ya. Makanya sahabat-sahabat bisa memperkaya dari khazanah-khazanah yang lain. Cuma spesialisasi saya itu keseharian. Gimana kita menyambungkan keseharian. Nah, terus kita kontemplasi sedikit-sedikit tapi ada yang mendarat gitulah di hati. That's why saya berbagi tulisan lewat catatan perjalanan pun itu tentang perundungan keseharian gitu. Jadi ada yang besar sampai masalahnya gitu loh. It's a miracle yang terjadi pada kita tuh. Sebenarnya kalau kita melihat ya, it's a miracle. Hidup sendiri adalah sebuah keajaiban. Ya, Teh Nui silakan. Enggak Teh. Ya, Assalamualaikum Teh dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Masya Allah Teh. Jadi tadi kan dalam kondisi suntuk sama mumet ya. Jadi ya, maksudnya suntuk mumet. Nah, terus tadi Teh Tessa bilang pada saat kita diuji eh, apa? Maksudnya sejauh mana kita bersandar sama Allah gitu kan.
sejauh Yes. mana kita bertawakal sama Allah, berpasrah diri, melepaskan apa elemen-elemen yang yang terlalu menggantungkan kepada makhluk atau dunia gitu. Hmm. Nah, gitu. Jadi tadi itu benar-benar kayak ya Allah, kayak disiram sama air yang sejuk menyejukkan. Jadi kayak di stretching gitu. Terus oksigen kayak masuk ke kepala aku jadi ya ini mata gitu. Jadi gitu. Suaranya Jadi agak tenggelam. oh suaranya tenggelam ya. Ya. Ya nih, ya gitu teh. Nah, sekarang jelas. Alhamdulillah. Jadi merasakan kesegaran tuh si jiwa. Ya merasa dalam kondisi lelah dan banyak yang pikirin gitu. Ternyata iya Agak hilang Teh Ndoy. gitu. Ya teh ada jaringan mungkin yang bagus. Oh Bentar. iya iya. Ya ya. Jadi Alhamdulillah. intinya itulah. Udah kedengaran lagi nggak belum teh? Ya kedengaran sekarang. Ya. Ya jadi intinya ada saat Hmm. gitu ya. Jadi Allah firman ya lewat kejadian ini Allah, Allah maha baik gitu. Jadi kan Iya. juga jauh mana sih kita bercinta sama Allah gitu. Jadi ini ada perubahan yang sebetulnya eh, kemarin pernah mengalami kondisi seperti ini, tapi langsung dipupuk lagi gitu Iya. lah ibaratnya. Kayak pupuk lagi, diingetin lagi, berulang. Apa Allah Hmm. maha baik gitu ya intinya. Makasih Iya. banyak. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. terima kasih Alhamdulillah. bersyukur sekali. Iya, ya, Teh. Itu. Itulah yang dituju oleh em, kajian ini. Semua tuh ingin membawa kembali ke Allah. Bagi saya, sahabat-sahabat, tidak ada pekerjaan yang lebih mulia, aktivitas yang lebih bikin saya humble gitu ya, selain daripada membawa kita semua menghadap kepada Allah Ta'ala, memuji dia dengan sebuah pujian yang dari dalam hati gitu ya. Bangga kita tuh punya Tuhan Allah. Dengan sujudnya tuh sujud, ya Allah, kalau sujud salat ya Allah, subhanallah, subhanarabbiyal a'la, betul-betul dengan sujud rukunya gitu ya. Dan nah, itu kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa karena dunia ini dunia ilusi, ya, kita banyak tenggelam. Makanya kata Rasulullah, ajarkan anakmu berenang. Berenang ya boleh secara fisik berenang, tapi ya itu jangan tenggelam di dunia. Perlu ilmu yang memadai untuk itu. Ya, jadi jangan sampai kita sibuk gitu ya, tapi lupa merawat jiwa kita gitu. Lupa akan bahwa kita tuh masih dalam perjalanan panjang gitu. Lupa bahwa dunia ini adalah medan untuk berbekal. Ingat, medan untuk berbekal. Jadi koper tuh jangan di salah kalau ini bukan sampai, bukan dunia ada jembatan kalau kata Nabi Isa. Dia jembatan dari kita dari alam alas tuh ya dari awal diperantarai dengan alam rahim. Rahim udah masuk dunia tuh sebenarnya. 9 bulan di ini. Terus ini Ibnu Arabi ya tentang mawatin. Dari situ kita masuk ke alam dunia, masuk ke barzakh. Itu udah alam perantara. Di jembatan ini kita berjalan ngambil bekal-bekal. Kata Nabi Isa alaihissalam, mana ada orang yang bikin rumah di jembatan. Artinya this is not our place to stay. Itu sementara aja. Ini kita mana hotel dunia ya. Bentar lagi packing. Siap-siap kita harus senantiasa dalam keadaan kuda-kuda nih, siapa tahu dipanggil bisa tiap hari dipanggil. So jangan sampai lalai mempersiapkan. Jadi husnul khotimah itu sahabat-sahabat dimintanya dari jauh hari. Kalau mau husnul khotimah, akhir yang baik gitu ya, dan orang itu akan nampak di akhirnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian hari ini tuntas kajian suluk ya ini. Semoga bermanfaat ya, memberi semangat lagi gitu, yang lagi terpuruk ayo bangun lagi gitu ya, yang udah agak-agak ragu gini Allah bisa emang jadi yakin lagi gitu. Ingat, jangan sekali-kali bilang sama Allah ya Allah besar sekali masalahku, malu kan dia Allahu Akbar, nggak ada itu mah sebutir debu di di depan yang maha besar atau udah you don't even get to say that gitu. Kita nggak bisa nyebut itu sebagai masalah sebenarnya kalau sadar ya.
So, katakan kepada masalah itu, aku punya Tuhan yang maha besar. Gitu dong. Dan kita menjelang itu tuh, karena you are what you think you are. Ya. Pemikiran positif kita itu merembet tuh. Hormon lepas gitu ya, serotonin lepas. Jadi kita, wah positif. Itu akan, semesta pun akan merespon. Semakin kita ikhlas, sahabat-sahabat, dunia semakin dibentangkan buat kita. Jadi yang mengubah mengubah dunia kita itu hati. Ya, stick to that. Mari kita berzikir banyak-banyak gitu ya. Semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita pengetahuan yang lebih hak dan menghindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan kembali ke medan perang masing-masing ya. Bersuka cita ya. Mari saya pamit dulu. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Tetesa. wabarakatuh. Salam buat Mari. anak-anak. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih, Teh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya.